Dahulu kala, Dewi berubah menjadi seekor babi hutan. Sedangkan Dewa berubah menjadi seekor anjing atau yang biasa disebut tumang. Di suatu hari, Dewi tidak sengaja meminum air seni tumang atau sang dewa. Singkat kata singkat cerita, sang Dewi hamil lalu melahirkan Dayang Sumbing. Dan Dayang Sumbing pun diserahkan kepada sang raja. Dayang Sumbing yang sedang duduk kehilangan selendangnya dan dia pun bergumam seperti, "Siapapun yang mengambil selendangku maka akan kujadikan suami." tak disangka yang mengambil selendangnya adalah seekor anjing atau si tumang. Lalu ia pun menghadap kepada sang raja. "Raja, bolehkah aku menikah dengan anjing?" Mana mungkin saya membiarkan kamu menikah dengan seekor anjing. Di saat selendangku terbang, aku bersumpah siapapun dan apapun yang mengambil selendangku akan menjadi suamiku. Baiklah kalau begitu, aku akan membiarkan kamu menikah dengan seekor anjing. Saat malam pertama, Dayang Sumbing, sang tumang berubah menjadi dewa yang tampan. Tetapi Dayang Sumbing tidak menyadari hal tersebut. Beberapa tahun kemudian, Dayang Sumbing sudah memiliki anak yang bernama Kabayan. Ia menyuruh Kabayan untuk mencari hati rusa karena ia sedang menginginkan hal tersebut. Setelah Kabayan berkeliling ke sana kemari untuk mencari rusa, tetapi dia tidak sama sekali menemukan satupun rusa. Kabayan berpikir daripada dia tidak membawa apapun pulang, dan kebetulan si tumang sedang bersamanya, si Kabayan memutuskan membunuh tumang dan mengambil hatinya. Setelah itu, Kabayan membawa hati sang tumang itu kembali pulang dan memberikan itu kepada sang ibundanya. Setelah itu, sang ibunda memasak hati tumang tersebut lalu memakannya. Sang ibunda pun bertanya kepada sang si Kabayan, "Kemana perginya tumang, Kabayan?" Kamu makan ialah hati sang tumang. Saat ia mengetahui bahwa yang ia makan bukanlah hati rusa, melainkan hati tumang, ia sangat marah. Lalu ia memarahi sang kuryang. Sang kuryang pun lari dan pergi ketakutan. Beberapa tahun kemudian, sang kuryang yang sudah memiliki ilmu dan kekuatan hebat, ia kembali ke kampung halamannya sendiri. Dan tidak disengaja, sang kuryang bertemu ibunya, yaitu Dayang Sumbi. Yang sekarang Dayang Sumbi tidak mengenal anaknya dan sang kuryang tidak mengenal ibunya. Mereka pun akhirnya menyadari bahwa mereka adalah seorang ibu dan anak. Ibu, saat senja aku kembali. Aku kesepian. Tetap di sini, di hatimu. "Kuryang, kau pulang, tapi aku merasa ada jarak antara kita." Aku berburu, berkelana, tapi hatiku selalu untukmu. "Jangan berpikir bahwa segalanya bisa seperti dulu. Terlalu banyak yang telah terjadi." Ibu, aku mencintaimu. Aku ingin menikah denganmu. Izinkan aku. "Baiklah, jika kau serius, buatkan aku sebuah danau dan perahu besar sebelum fajar tiba." Aku bekerja. Si sang kuryang pun bertapa, mengumpulkan tenaganya untuk memanggil teman-teman iblisnya untuk membangun kapal. Saat pembangunan sedang berlangsung, Dayang Sumbing
mengepakkan selendangnya seakan-akan fajar sudah tiba dan mengetuk-ngetuk pohon agar ayam cepat untuk berkokok. Sang kuryang yang marah, ia pun menendang kapal yang belum jadi itu sejauh-jauhnya, dan kapal itu menjadi gunung yang kita kenal, yaitu Tangkuban Perahu.